Hai guys, kembali lagi di channel Nana. Kali ini kita akan membahas info terbaru. Namun terlebih dahulu alangkah baiknya channel ini di-subscribe untuk mendapatkan info terupdate, sebab subscribe itu gratis gak bayar. Aksi pembunuhan keji terhadap pengusaha toko sembako dan material bangunan di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, membuat warga sekitar geger. Korban yang sudah berusia lanjut bernama Bisri Effendi, 71 tahun, dibunuh secara sadis dan diperlakukan tidak manusiawi. Tubuh korban digeletakkan di toko dengan kepala korban ditutup sarung serta tangannya dalam kondisi terikat. Peristiwa ini terjadi di toko korban di Desa Jatinom, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Hingga saat ini, belum diketahui apa motifnya, apakah perampokan atau dendam. Namun korban ditemukan tewas terbunuh pada Sabtu, tanggal 27 Februari tahun 2021, pagi. Jasadnya ditemukan terletak di lantai dalam tokonya, yang jadi satu dengan rumahnya. Saat ditemukan, tubuhnya bersimbah darah, dengan beberapa luka, di antaranya, di leher dan kepalanya. Belum diketahui berapa banyak luka di tubuhnya. Namun, melihat bekasnya, korban sepertinya dibantai dengan senjata tajam. Seperti luka di leher depan korban, itu seperti bekas disabet senjata tajam. Anehnya lagi, korban tak hanya tewas dengan banyak luka, namun juga diperlakukan biadab. Sebab kedua tangan dan kakinya dalam kondisi terikat oleh tali kain berwarna putih. Tali itu sepertinya biasa dipakai buat mengikat barang. Bahkan, tak hanya itu, korban juga dibuat setengah telanjang. Sebab, sarung yang dikenakan korban itu, dilepas oleh pelaku, dan dipakai menutup wajah korban sehingga korban hanya mengenakan kaos singlet dan celana dalam. Kami masih melakukan penyelidikan apakah kasus ini bermotif perampokan atau ada motif lainnya, kata Kapolres Blitar, AKBP Leonard M. Sinambela yang berada di TKP. Leonard mengaku belum bisa menjelaskan banyak lebih detail kasus tersebut. Namun, hasil olah TKP sementara, sepertinya belum ditemukan barang korban yang hilang. Misalnya, telepon seluler korban ditemukan tergeletak di kamar tidurnya. Termasuk beberapa sepeda motornya dan mobilnya juga ada. Untuk barang berharga lainnya, lanjut Leonard, itu masih dalam penyelidikannya. Kami kan tidak tahu, barang berharga korban itu apa saja dan di mana saja. Sehingga kami masih melakukan olah TKP, paparnya. Meski belum menemukan motifnya, namun petugas sedikit mendapatkan titik terang. Dugaan petugas, pelaku masuk lewat pintu depan karena ditemukan ada kerusakan pada pintu harmonika yang ada di toko korban. Itu dicongkel dari luar dan sepertinya bekas congkelan, dengan menggunakan obeng. Itu artinya, pelaku masuk ke dalam toko korban, dengan lewat depan atau pintu harmonika. Pintu harmonika itu, adalah tempat usaha korban, yang menjual bahan bangunan, seperti cat, lampu, kabel, besi betoneser, semen, juga kebutuhan rumah tangga seperti sembako, paparnya. Apa ada motif lain, selain dugaan perampokan, misalnya dendam? Petugas belum bisa memastikan karena tak ada saksi lain. Sebab, saat kejadian itu, korban sendirian. Namun, diperkirakan, peristiwa pembunuhan sadis yang menggegerkan warga itu berlangsung dini hari atau sekitar pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sebab, darahnya belum membeku saat korban ditemukan tewas itu, sehingga diperkirakan kematiannya baru hitungan jam. Cuma, yang agak jadi kendala penyelidikan, tak ada saksi lain dalam kejadian itu. Itu karena korban tinggal sendirian. Informasinya, ia sudah berpisah dengan istrinya. Kini, istrinya tinggal di Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro atau berjarak sekitar 7 km dari tempat tinggal korban. Begitu juga dengan kedua anak korban.